Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di mata kuliah Eptik. Di pertemuan 4 kali ini, kita akan membahas mengenai profesionalisme kerja bidang IT. Yang pertama adalah gambaran umum pekerjaan bidang IT itu seperti apa. Nah, teknologi informasi atau TI atau IT merupakan bidang yang mengalami perkembangan secara revolusioner seperti pada aspek hardware dan secara evolusioner seperti pada aspek software, sehingga menuntut pelaku profesionalisme TI untuk selalu mengikuti perkembangannya. Nah, di sini dalam menjalankan profesinya, seorang TI memiliki persyaratan profesionalisme seperti yang pertama, dasar ilmu yang kuat di bidangnya. Kemudian, yang kedua, penguatan kiat-kiat profesi yang dilakukan berdasarkan riset dan praktis, bukan hanya sekedar konsep atau teori belaka. Kemudian, pengembangan kemampuan profesional yang berkesinambungan atau berkelanjutan. Nah, di sini juga terdapat penyebab rendahnya profesionalisme pekerja di bidang TI. Yang pertama, masih banyak pekerja di bidang TI yang tidak menekuni profesinya secara total atau sekedar sambilan saja, tidak totalitas di bidang tersebut. Kemudian, belum adanya konsep yang jelas dan terdefinisi tentang norma dan etika profesi pekerja di bidang IT. Kemudian, masih belum ada atau mungkin organisasi profesional yang menangani para profesional di bidang TI tersebut. Kemudian di sini ada kompetensi bidang IT. Kompetensi profesionalisme di bidang IT mencakup beberapa hal. Yang pertama, keterampilan pendukung solusi IT. Keterampilan pendukung solusi IT ini seperti apa? Yang pertama, instalasi dan konfigurasi sistem operasi, baik itu Windows atau Linux. Kemudian, memasang dan konfigurasi mail server, FTA, FTP server, dan web server. Kemudian menghubungkan perangkat keras dan juga programming. Kemudian yang kedua ada keterampilan pengguna IT. Yang pertama, kemampuan pengoperasian perangkat keras, kemudian administer dan konfigurasi sistem operasi yang mendukung network. Kemudian ada administer perangkat keras, ini keterampilan si pengguna IT. Kemudian administer dan mengelola network security, kemudian administer dan mengelola database, kemudian mengelola network security, kemudian membuat aplikasi berbasis desktop atau web dengan multimedia. Kemudian ada juga ini kompetensi lain di bidang IT, yakni pengetahuan di bidang IT. Yang pertama, pengetahuan dasar perangkat keras, memahami organisasi dan arsitektur komputer itu seperti apa. Kemudian, dasar-dasar telekomunikasi, mengenal perangkat keras komunikasi data, serta memahami prinsip kerjanya itu seperti apa. Kemudian, bisnis internet, mengenal berbagai jenis bisnis di internet. Kemudian ada kelompok bidang teknologi informasi. Nah, karena ragam kebutuhan industri sulit membuat standar tunggal bagi tenaga kerja TI. Namun, secara umum pekerjaan di bidang TI dapat diklasifikasikan menjadi 4 kelompok. Nah, yang pertama ini kelompok pertama yakni kelompok perangkat lunak atau software, di mana kelompok pertama ini adalah mereka yang bergelut di dunia perangkat lunak atau software, baik mereka yang merancang sistem operasi, database, maupun sistem aplikasi. Nah, pada lingkungan kelompok ini terdapat pekerjaan-pekerjaan seperti sistem analis, programmer, web designer, dan web programming. Kalau sistem analis, berarti dia menganalisis dan merancang sistem, yang artinya dia merupakan seseorang yang bertugas menganalisa sistem akan diimplementasikan mulai dari menganalisa sistem yang ada, tentang kelebihan dan kekurangannya, sampai studi kelayakan dan desain sistem yang akan dikembangkan. Kemudian yang kedua, programmer mengimplementasikan desain sistem menjadi aplikasi. Nah, si programmer ini merupakan orang yang bertugas mengimplementasikan rancangan sistem analis, yaitu membuat program baik aplikasi maupun sistem operasi sesuai dengan sistem yang dianalisa sebelumnya. Kemudian yang ketiga,
Ada web designer dan web programmer, yaitu orang yang merancang dan mengembangkan aplikasi web. Nah, web designer ini adalah orang yang melakukan kegiatan perencanaan termasuk studi kelayakan, analisis, dan desain terhadap suatu proyek pembuatan aplikasi berbasis web. Kemudian, web programmer berarti orang yang bertugas mengimplementasikan rancangan web designer yang yaitu membuat program berbasis web sesuai desain yang telah dirancang sebelumnya. Kemudian yang kedua, ada kelompok perangkat keras atau hardware. Kelompok yang kedua ini adalah mereka yang bergelut atau berkecimpung di perangkat keras atau hardware. Pada lingkungan kelompok ini terdapat pekerjaan-pekerjaan seperti technical engineer, kemudian networking engineer, di mana technical engineer ini sering juga disebut sebagai teknisi, yaitu orang yang berkecimpung dalam bidang teknik, baik mengenai pemeliharaan maupun perbaikan perangkat sistem komputer. Kemudian yang kedua ada engineer. Berarti orang yang berkecimpung dalam bidang teknis jaringan komputer dan dari maintenance sampai dengan pada troubleshooting-nya. Troubleshooting jaringan si komputer itu ya. Kemudian kelompok yang ketiga adalah kelompok operasional sistem informasi. Nah, yang kelompok ketiga ini adalah mereka yang berkecimpung dalam operasional sistem informasi. Pada lingkungan kelompok ini terdapat pekerjaan-pekerjaan seperti IDP operator, sistem administrator, misdirector. Nah, kalau IDP operator itu adalah orang yang bertugas untuk mengoperasikan program atau aplikasi yang berhubungan dengan electronic data processing dalam lingkungan sebuah perusahaan ataupun organisasi lainnya. Kemudian yang kedua ada sistem administrator, di mana sistem administrator ini merupakan orang yang bertugas melakukan administrasi terhadap sistem, melakukan pemeliharaan sistem, memiliki kewenangan atau mengatur hak akses terhadap sistem, serta hal lain yang berhubungan dengan pengaturan operasional sebuah sistem, mengelola dan mengatur hak akses ya, secara singkatnya. Kemudian misdirector. Di sini merupakan orang yang memiliki wewenang paling tinggi terhadap sebuah sistem informasi, di mana melakukan manajemen terhadap sistem tersebut secara keseluruhan, baik hardware, software, maupun sumber daya manusianya. Intinya adalah pimpinan tertinggi pengelola sistem informasi. Kemudian kelompok yang keempat adalah kelompok pengembangan bisnis TI, di mana kelompok yang keempat ini adalah mereka yang berkecimpung di pengembangan bisnis teknologi informasi. Nah, pada bagian ini pekerjaan diidentifikasikan oleh pengelompokan kerja di berbagai sektor di industri teknologi informasi. Kemudian di sini ada jenis pekerjaan di bidang TI model search. Ada programmer, ada sistem analis, ada project manager, ada instruktur, ada spesialis. Nah, di sini model search untuk pembagian job atau pembagian pekerjaan dalam lingkungan TI merupakan model dua dimensi yang mengimplementasikan jenis pekerjaan dan tingkat keahlian ataupun tingkat pengetahuan yang dibutuhkan. Model search ini dapat digambarkan seperti gambar di bawah ini ya, gambar ini. Kalau kita lihatnya ini ada tingkatannya, dia independent managing, moderately supervising, kemudian supervise. Nah, di sini model search mengklasifikasikan pekerjaan di bidang TI berdasarkan jenis dan tingkat keahlian. Ada supervise, moderately supervise, dan independent. Yang pertama tadi ada programmer ya, yang di paling sudut kiri. Programmer ini berarti bertugas membuat program komputer dari sistem yang telah dirancang.
di mana programmer ini merupakan bidang pekerjaan untuk melakukan pemrograman komputer terhadap suatu sistem yang telah dirancang sebelumnya. Jenis pekerjaan ini memiliki 3 tingkatan, yaitu supervised atau terbimbing, tingkatan awal dengan waktu 0 sampai 2 tahun pengalaman, kemudian di mana di sini membutuhkan pengawasan dan petunjuk dalam pelaksanaan tugasnya. Kemudian tingkatan di programmer juga ada moderately supervised di usia 3 sampai 5 tahun. Di mana kalau misalkan pada tingkatan ini tugas kecil dapat dikerjakan oleh mereka tetapi tetap membutuhkan bimbingan untuk tugas yang lebih besar. Kemudian ada tingkat independen atau mandiri. Berarti memulai tugas tidak membutuhkan bimbingan dalam pelaksanaan tugasnya. Kemudian yang kedua ada sistem analis, menganalisis dan merancang sistem sebelum diprogram. Tingkatannya itu sama seperti programmer. Ya, sini ya sama. Dia independent managing ada, moderate supervising juga ada, supervise juga ada. Di mana tingkatannya tadi ya seperti programmer. Kemudian yang ketiga ada project manager, di mana project manager adalah mengelola proyek sistem informasi dan bertindak sebagai pengambil keputusan. Nah, berarti kalau project manager ini adalah pekerjaan yang melakukan manajemen terhadap proyek-proyek berbasis sistem informasi. Level ini adalah level pengambilan keputusan. Jenis pekerjaan ini juga memiliki 3 tingkatan yang sama seperti pada programmer maupun pada sistem analis. Ya, yang ada supervise, moderate, sama independen. Selanjutnya ada instruktur, memberi bimbingan, pelatihan, dan pengarahan dalam bidang IT. Nah, berarti kalau instruktur ini berperan dalam melakukan bimbingan, pendidikan, dan pengarahan baik terhadap anak didik maupun pekerja level di bawahnya. Jenis pekerjaan ini juga memiliki tingkat yang sama seperti programmer. Selanjutnya ada spesialis. Nah, kalau spesialis memiliki keahlian khusus dan hanya berada di tingkat independen. Berarti kalau spesialis adalah pekerjaan yang membutuhkan keahlian khusus, berbeda dengan pekerjaan-pekerjaan yang lain, di mana pekerjaan ini hanya memiliki satu level saja, yaitu independen. Dengan asumsi bahwa hanya orang dengan kualifikasi yang ahli di bidang tersebut yang memiliki tingkat profesi spesialis. Pekerjaan spesialis menurut model search ini terdiri dari data communication, database security, quality assurance, information system audit, system software support, kemudian distributed system, dan system integration. Kalau misalkan teman-teman lihat lagi di tabelnya ya, hanya spesialis yang kualifikasi atau tingkatnya itu berada di independen, karena dia kan sudah spesialis, jadi sudah menguasai di bidangnya dan sudah memiliki keahlian khusus. Kalau yang ini bisa teman-teman perhatikan kembali untuk tingkatannya itu sama ya, ada tingkat level kecuali yang spesialis. Kemudian yang keempat ada sertifikasi. Dalam mempertanggungjawabkan kemampuan dalam menjalankan pekerjaan di bidang teknologi informasi, dibutuhkan standarisasi profesi. Salah satu cara untuk mencapainya adalah melalui sertifikasi yang menjadi simbol dari profesionalisme seseorang dalam bidang tersebut. Kemudian di sini ada beberapa manfaat sertifikasi. Di antaranya yang pertama, ikut berperan dalam menciptakan lingkungan kerja yang lebih profesional, kemudian memberikan pengakuan resmi dari pemerintah terhadap tingkat keahlian individu dalam suatu profesi. Jadi terakui ya. Kemudian mendapat pengakuan dari organisasi profesi sejenis atau benchmarking, baik di tingkat regional maupun internasional. Kemudian membuka akses terhadap lapangan pekerjaan secara nasional, regional, maupun internasional.
Kemudian menjadi dasar dalam peningkatan karir dan pendapatan sejalan dengan pedoman skala yang berlaku. Kemudian di sini ada jenis-jenis sertifikasi. Yang pertama, jenisnya itu sertifikasi berorientasi produk. Sertifikasi jenis ini umumnya terkait dengan produk perangkat lunak atau perangkat keras dari perusahaan tertentu seperti Microsoft, Oracle, Cisco, dan lain sebagainya. Sertifikasi ini diselenggarakan oleh perusahaan tersebut atau melalui lembaga afiliasi yang ditunjuk dan biasanya memerlukan biaya yang cukup besar. Contoh sertifikasi berbasis produk. Ini dari Microsoft ya, ada MCDST, Microsoft Certified Desktop Support Technician, kemudian ada Microsoft Certified System Administrator untuk sistem administrator, kemudian ada Microsoft Certified System Engineer, berarti untuk sistem engineer. Kemudian ada Microsoft Certified Database Administrator, kalau misalkan orangnya bekerja sebagai database administrator, berarti membutuhkan sertifikat ini sebagai pengakuan resmi ya. Kemudian ada Microsoft Certified Trainer, kemudian ada Microsoft Certified Application Developer, kemudian ada Microsoft Certified Solution Developer, dan yang terakhir ada Office Specialist, Microsoft Office Specialist. Kemudian yang kedua ada dari Oracle. Kalau tadi dari Microsoft, sekarang dari Oracle. Contohnya ada Oracle Certified Associate, kemudian ada Oracle Certified Professional, dan ada juga Oracle Certified Master. Kemudian dari Cisco, ini CCNA yang paling populer ya. Mungkin teman-teman juga sudah tidak asing dan mungkin sebagian teman-teman juga sudah pernah melakukan sertifikasi CCNA ini. CCNA merupakan Cisco Certified Networking Associate, kemudian ada Cisco Certified Networking Professional, dan juga ada Cisco Certified Internet Networking Expert. Kemudian yang keempat ada dari Novell. Novell di sini Novell CLP Certified Linux Professional, kemudian Novell CLI Certified Linux Engineer, kemudian ada ASUS Certified Linux Professional, dan juga ada Master Certified Novell Engineer. Kemudian yang tadi kan berbasis produk. Yang kedua ada sertifikasi berorientasi profesi. Berbeda dengan sertifikasi berbasis produk, sertifikasi ini lebih mengarah pada kompetensi profesional tanpa terikat pada produk tertentu. Contoh sertifikasi berbasis profesi ada ICCP, Institute for Certification of Computing Professional, atau Badan Sertifikasi TI di Amerika. Ini ada CDP, CCP, CSP, di mana CDP ini adalah Certified Data Processor, kemudian Certified Computer Programmer, dan ini ada Certified System Professional. Kemudian yang kedua ada CompTIA, Computing Technology Industry Association, Asosiasi Industri TI di Amerika. Ini ada entry level computer service, ada network support and administration, kemudian ada computer and information security, ada home technology installation, kemudian ada IT project management. Kemudian ada hambatan dalam proses pengambilan sertifikasi ini. Pelaksanaan sertifikasi tidak lepas dari beberapa kendala atau hambatan di antaranya. Yang pertama, biaya yang mahal, terutama untuk sertifikasi berstandar internasional yang bisa mencapai lebih dari 1.500 US dollar per ujian. Bisa dibayangkan ya teman-teman kalau misalkan 150 US dollar per ujian kita rupiahkan untuk saat ini. Dan belum termasuk biaya pelatihannya. Jadi pelatihan dulu baru sertifikasi. Jadi kendala yang pertama adalah biaya yang mahal untuk sertifikasi internasional. Kemudian kemampuan peserta yang belum memadai terhadap materi sertifikasi sehingga membutuhkan pelatihan tambahan. Kemudian tingkat kesulitan tinggi karena sebagian besar sertifikasi memerlukan pemahaman dan kemampuan di atas rata-rata untuk dapat lulus. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.